Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Novitasari yang berNIM 20234020. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang Sistem Informasi Perpustakaan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Katalogisasi Deskriptif. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Yang kedua yaitu koleksi perpustakaan. Menurut Darmono, koleksi adalah sekumpulan rekaman informasi dalam berbagai bentuk tercetak, contohnya buku, majalah, surat kabar, dan bentuk tidak tercetaknya yaitu contohnya bentuk mikro, bahan audiovisual, dan peta. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu organisasi informasi. Di perpustakaan, organisasi informasi berkisar pada berbagai kegiatan yang bertujuan agar supaya setiap bahan pustaka atau koleksi perpustakaan dapat, yang pertama, dapat diketahui tempat fisiknya melalui nomor panggil. Yang kedua, dikenali melalui sajian ringkas dari bahan pustaka yang disebut dengan cantuman bibliografi. Nah, fungsi organisasi informasi ini untuk membuat dokumen dapat dikenali, dapat dipilih, dan diketahui lokasinya secara efisien pada saat diperlukan. Yang kedua yaitu sistem informasi. Di samping ini merupakan kerangka dasar sistem informasi di perpustakaan. Yang ketiga yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bahan pustaka. Media informasi rekam baik cetak maupun non-cetak yang disimpan di perpustakaan. Yang kedua, susunan koleksi. Ada 2 cara yang dapat dipilih untuk menyusun koleksi di perpustakaan, yaitu yang pertama, menempatkan relatif atau subjek, dan yang kedua yaitu menempatkan tetap atau menempatkan dengan salah satu ciri bahan pustaka kecuali subjek. Yang ketiga, yaitu katalog. Sajian ringkas koleksi perpustakaan atau sebagai ingatan, bentuk berupa kartu, buku maupun yang terbacakan mesin atau opek. Yang keempat yaitu pengguna atau pemustaka. Pengguna pemustaka yang akan memanfaatkan koleksi di perpustakaan. Yang keempat yaitu proses dalam sistem informasi. Proses dalam sistem informasi ini terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama pengindeksan atau pengatalogan. Di sini meliputi semua proses yang berkaitan dengan masukan pada sistem tersebut, seperti analisis subjek, klasifikasi, dan pembuatan katalog. Yang kedua, yaitu temu kembali informasi. Di sini proses temu kembali dikerjakan pada bagian keluaran oleh pengguna melalui penelusurannya. Pengindeksan atau pengatalogan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengatalogan deskriptif. Merupakan kegiatan mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik suatu bahan pustaka, seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Hasil identifikasi ini disebut dengan deskriptif bibliografi. Nah, jika dikaitkan dengan tujuan katalog, maka adanya titik akses pengarang memungkinkan pengguna untuk yang pertama yaitu menemukan bahan pustaka tertentu yang diketahui pengarangnya. Yang kedua yaitu mengetahui karya-karya dari pengarang tertentu yang terdapat dalam koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu pengindeksan subjek. Suatu kegiatan yang mengelompokkan sesuatu benda yang memiliki ciri yang sama. Pengindeksan subjek ini sering disebut juga dengan klasifikasi. Ada 2 tahap kegiatan pengindeksan subjek, yaitu analisis subjek dan deskriptif indeks, yang merupakan sajian ringkas dari kandungan isi bahan pustaka dan berfungsi sebagai titik akses subjek. Titik akses subjek dalam katalog dan disusun koleksi bertujuan untuk yang pertama, menunjukkan subjek-subjek tertentu yang ada dalam koleksi perpustakaan. Yang kedua, menunjukkan kaitan yang ada di antara subjek-subjek yang ada dalam koleksi di perpustakaan. Yang kelima yaitu klasifikasi dan tajuk subjek. Klasifikasi dan tajuk subjek ini memerlukan adanya pemahaman mengenai yang pertama yaitu teori yang mendasarkan analisis subjek. Yang kedua, mekanisme, skema, klasifikasi, dan daftar tajuk subjek yang digunakan untuk menemukan nomor kelas dan tajuk subjek. Di samping itu, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan sarana temu kembali yang akan disusun dalam sistem informasi di perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan
pendekatan subjek. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.